Ini perlu kita bermimpi, tetapi jangan kita menghayal. Bermimpi itu bisa, ya kenapa? Mimpi itu bisa menjadi satu kenyataan, tetapi hayalan itu bisa menjadi satu kenyataan, tapi bisa menjadi stres. Jadi bapak-bapak yang saya hormati, karena adik-adik kita tadi ini sudah membawa kita dengan baik, dan mudah-mudahan desa kita ini akan menjadi salah satu kebanggaan untuk desa Tetari, menjadi salah satu potensi yang bisa mendapat juara insya Allah di 2020 ini untuk lomba desa. Amin. Karena kita ini sudah diambang-ambang untuk tanggal 2020 ini bulan Maret minggu keempat. Kita sudah melaksanakan untuk lomba desa, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan. Walaupun kita bukan dapat juara, tapi minimalnya kita sudah dapat juara. Itu saya punya target untuk kedepannya. Kenapa? Bahwa kalau seorang pemimpin tidak punya target itu sia-sia. Jadi kita harus punya target untuk meraih satu apa yang kita inginkan. Dan tentunya juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik, bisa membimbing adik-adik kita yang ada di sini, khususnya anak-anak kita bisa membaca ceramah Al-Quran, dan sangat teristimewa kepada pelatihnya ini sangat luar biasa. Ya, apa yang dikasih dia hantam semua. Jadi sini saya salut untuk salah satu ini, Pordesnya ini sangat luar biasa sekali. Dan saya punya komitmen dengan ada 2 desa ini, saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Insya Allah dia nanti akan kita tarik untuk membimbing adik-adik kita atau anak-anak kita untuk menghadapi sesuatu lomba nanti, insya Allah. Karena kenapa saya berpikir begitu? Kenapa kita mau ambil orang lain, sementara potensi adik-adik kita yang ada di desa ini banyak. Ya kita gaji orang, kita kasih, kita datangkan mengaji, kita kasih dia. Tetapi kenapa kita bisa kembangkan potensi adik-adik kita ini? Maka itulah salah satu komitmen saya dengan kepala desa Kepalo, bahwa kita ini kedepannya tidak lagi mengundang untuk orang dari luar, tapi kita fungsikan anak-anak yang ada di desa kita masing-masing. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini akan terijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi itulah salah satu penyampaian singkat atau sambutan singkat. Dan semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini, kita berkumpul ini mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ikan tenggiri, ikan tetari. Kalau lewat Tetari, jangan lupa singgah di Tetari. Ya, gadis Irian, gadis Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, nikmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai hambanya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena dengan jasa beliau sehingga kita bisa berada dalam keyakinan yang sejati, yakni agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan ceramah yang berjudul Berbakti kepada Kedua Orang Tua. Orang tua adalah malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sebagai anak. Allah mengirim mereka ke dunia ini hanya berbekal kasih sayang yang sangat besar dan tak ternilai harganya. Dari kecil sampai besar kita dikasihi dan disayangi. Apapun yang kita minta selalu dipenuhi. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Ibu telah mengandung kita selama 9 bulan dengan sekuat tenaga, selalu memberikan yang kita butuhkan. Kita
kuat yang siap sedia memberikan sekujur karunia-Nya kepada kita. Di tengah terik matahari, beliau bekerja dengan tekun tanpa merasa letih dan kepanasan, karena di pikirannya hanya ada masa depan kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, cinta kedua orang tua adalah cinta sejati untuk kita, tiada putus sampai akhir hayat. Namun terkadang kebanyakan di antara kita banyak yang durhaka, tidak mau berbakti kepada kedua orang tua. Sungguh, jika demikian, maka kita termasuk orang-orang yang tidak tahu malu dan tidak tahu rasa berterima kasih. Ingatlah saudaraku, neraka adalah tempat kembali jika kita berbuat demikian. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa kasih sayang kedua orang tua tidak bisa dibalas dengan emas, permata, meski seluas langit dan bumi. Di samping itu, kita juga mengetahui bahwa Rasulullah pernah mengatakan bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Oleh sebab itu, marilah kita menyadari dan selalu menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sangat mencintai kepada orang-orang yang mencintai kedua orang tuanya. Begitu juga sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sangat membenci kepada orang-orang yang tidak mau berbakti kepada kedua orang tua. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah membenci kita, jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sudah membenci kita, lantas kepada siapa lagi kita harus mengadu, meminta pertolongan dan meminta ampunan? Sungguh kita akan celaka jika berbuat demikian. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebelum saya mengakhiri ceramah singkat ini, saya mengajak kepada kita semua, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk orang tua kita. Memberikan kasih sayang dan ampunannya kepada kedua orang tua kita, dan senantiasa dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan selamat dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekhilafan, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai hamba-Nya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena dengan jasa beliaulah sehingga kita bisa berada dalam keyakinan yang sejati, yakni agama Islam, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan ceramah yang berjudul Kewajiban Berbakti kepada Kedua Orang Tua. Orang tua adalah malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai anak. Allah mengirim mereka ke dunia ini hanya berbekal kasih sayang yang tidak ternilai harganya. Dari kecil sampai besar kita dikasihi dan disayangi. Apapun kita minta selalu dipenuhi. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk selalu berbakti kepada keduanya, sebagaimana firman Allah
Luqman ayat 14. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kepada ibu dan bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Karena saat ini janganlah cepat berlalu. Dari ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu memberikan yang terbaik dalam pengabdian kita kepada kedua orang tua. Ibu telah mengandung kita selama 9 bulan dengan sekuat tenaga, selalu memberikan segala kebutuhan kita mulai saat dalam kandungan sampai kita dewasa. Kemudian ayah adalah sosok manusia paling kuat yang sedia memberikan sekucur keringatnya kepada kita. Di tengah terik matahari, beliau bekerja dengan tekun tanpa merasa letih dan kepanasan, karena di pikirannya hanya ada masa depan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, cinta kedua orang tua adalah cinta sejati untuk kita, tiada putus sampai akhir hayat. Namun terkadang kebanyakan di antara kita banyak yang durhaka, tidak mau berbakti kepada kedua orang tua. Sungguh, jika kita demikian, maka kita termasuk orang-orang yang tidak tahu malu dan tidak tahu rasa berterima kasih. Ingatlah saudaraku, neraka adalah tempat kembali jika kita berbuat demikian. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa kasih sayang kedua orang tua tidak bisa dibalas dengan emas permata meski seluas langit dan bumi. Di samping itu, kita juga mengetahui bahwa Rasulullah pernah mengatakan bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Oleh sebab itu, marilah kita menyadari dan selalu menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sangat membenci kepada orang-orang yang mencintai kedua orang tuanya. Begitu juga sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sangat membenci kepada orang-orang yang tidak mau berbakti kepada kedua orang tua. Jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sangat membenci kita, lantas kepada siapa lagi kita harus mengadu, meminta pertolongan, dan meminta ampunan? Sungguh kita akan celaka jika berbuat demikian. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya mengakhiri ceramah singkat ini, saya mengajak kepada kita semua, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan yang terbaik untuk orang tua kita, memberikan kasih sayang dan ampunannya kepada kedua orang tua kita, dan senantiasa dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, selamat dunia akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan keikhlasan, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Selamat jalan kakak-kakakku. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai. Amin. Terima kasih atas ilmu yang telah Engkau berikan. Doa kami menyertaimu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat
Bapak Kepala Desa Tatari, yang saya hormati Ketua BPD bersama jajarannya, yang saya hormati Bapak kita, orang tua kita, Pak Imam Masjid Nurul Huda Desa Tatari, bersama Pak Imam Musola Dusun 2. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, adik-adik KKN, serta semua yang hadir pada malam hari ini yang sangat saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang lebih utama, marilah kita manjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka acara perpisahan mahasiswa KKN. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini senantiasa mendapatkan rahmat dan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh penerangan seperti yang kita rasakan saat ini. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan pesan dan kesan mewakili Wallahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas izinnya lah sehingga kita dapat bertemu di tempat ini melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Dan malam ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka perpisahan mahasiswa IAIN Palu yang alhamdulillah sudah kurang lebih 1 bulan, dan malam ini malam terakhir bagi mereka bersama-sama dengan kita di sini. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, sampai kepada kita pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat kakanda saya Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Arfan Hakim selaku dosen pembimbing untuk wilayah Toliba sampai Mawabah. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa bersama rekan-rekan pemerintah desa. Yang kami hormati Ketua BPD bersama seluruh anggotanya, para orang tua kami, Bapak Imam Masjid Nurul Huda Desa Tatari bersama seluruh perangkat, bersama seluruh pegawai syara, serta langsung kepada bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat Desa Tatari yang sempat hadir pada malam hari ini. Tidak terasa sudah 1 bulan adik-adik mahasiswa IAIN Palu berada di desa kami. Cukup banyak kesan yang mereka lakukan di sini dalam hal kegiatan program mereka. Yang paling menyentuh buat kami itu yakni pengadaan atau pemasangan lafaz Asmaul Husna yang tadi disampaikan oleh Kordes, bahwa mungkin wilayah Sulawesi Tengah baru Desa Tatari yang terpasang kiri dan kanan, dan ini merupakan apresiasi yang cukup besar. Apa yang menjadi harapan kami selaku pemerintah desa kemarin, dan bahkan mungkin seluruh masyarakat Desa Tatari, paling tidak kalian datang di sini ada warna baru yang kalian tinggalkan nanti. Dan alhamdulillah apa yang kami harapkan itu tercapai. Kami selaku pemerintah desa dan seluruh masyarakat Desa Tatari mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang kalian sudah lakukan. Yang kedua, berkaitan dengan program keagamaan. Beberapa malam yang lalu kita kemarin itu menjadi ajang untuk mengasah bakat kalian, dan perlu kita ketahui bersama bahwa beberapa bulan ke depan nanti kita akan melakukan lomba di tingkat kecamatan, yakni perayaan halal bil halal. Dan kemarin mudah-mudahan dengan adanya lomba keagamaan yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa KKN ini, apa yang sudah kita raih tahun sebelumnya untuk Desa Tatari sebagai juara umum, mudah-mudahan itu bisa kita pertahankan lagi. Kemudian saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Kordes tadi, bahwa beliau menyampaikan bahwa
rasanya dia sepertinya belum mau meninggalkan desa Tatari. Dan kalau memang punya niat, kami pemerintah desa Tatari siap memfasilitasi itu. Kalau memang punya niat mau tinggal di sini, saya sendiri selaku sekretaris desa siap memfasilitasi. Kalau saudara Taki mau tinggal di sini, karena saya dengar banyak angin-angin yang seperti itu. Nah, termasuk ada satunya anggota di perangkat desa itu kayaknya seperti itu keinginannya. Jadi kalau memang punya keinginan seperti itu, kami pemerintah desa dengan Pak Kades siap memfasilitasi kalau saudara Taki mau tinggal atau Afik juga mau tinggal sini. Karena saya tertarik dengan Afik. Saya kemarin di Poso ikut kuliah umum, saya sempat buka media sosial, ada videonya dia sementara tanam padi. Sementara tanam padi luar biasa ini Afik ini. Tapi yang saya anukan, saya lihat jarang sekali dia punya tanaman padi itu. Rugi sekali ini Abah ini dia bikin lokasinya ini buat tanam padi, karena jarang sekali. Tapi paling tidak itu sudah menjadi pengalaman besar buat Afik ya, buat teman-teman semua. Yang berikutnya, atas nama pemerintah desa dan seluruh masyarakat desa Tatari, kami mengucapkan terima kasih apa yang sudah kalian perbuat di sini. Mudah-mudahan seperti harapan dari Kordes tadi, apa yang kalian sudah tinggalkan, kami pemerintah desa dan seluruh masyarakat desa Tatari akan menjaga sebaik-baiknya apa yang sudah kalian laksanakan. Mudah-mudahan apa juga yang kalian laksanakan ini menjadi amal jariah buat kalian, juga buat adik. Wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. cepat berlalu. Kemesraan